DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Tidak akan tergesa-gesa perampasan aset. Koruptor mencuri miliaran, lalu dihukum ringan. Itu tidak adil. Minimal, seluruh asetnya dirampas sampai tidak RUU perampasan aset ini agar tidak melakukan pelanggaran HAM dan tidak merugikan warga negara. Gawat itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. DPR berpikirnya pokil tidak boleh berkurang. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat tentunya ya. DPR menolak RUU perampasan aset. Hal itu viral di media sosial dan mengundang banyak reaksi dari warganet. Itu tentu saja melukai hati rakyat Indonesia yang selama ini ingin supaya RUU perampasan aset itu segera disahkan. Karena memang usulan RUU perampasan aset itu sudah sangat lama sekali ya, sudah beberapa tahun yang lalu diusulkan, tetapi sampai saat ini pun belum juga disahkan, dan muncul berita di media sosial bahwasanya DPR tiba-tiba saja menolak RUU perampasan aset. Lalu apakah benar DPR menolak RUU perampasan aset? Karena beritanya begitu banyak sekali di media sosial. Bahkan Ketua Komisi 3 Habibur Rahman angkat suara ya terkait pemberitaan tersebut. Tidak hanya Habibur Rahman, Gubernur Jawa Barat juga Kang Deddy Mulyadi secara terang-terangan dalam pidato terbarunya menyindir para pejabat termasuk anggota DPR. Langsung saja sobat semuanya, di sini kita simak sama-sama videonya. Tidak akan tergesa-gesa. Kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat ini sesuai dengan mekanismenya. Bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Segera sahkan. Dan kita akan masuk ke perampasan aset. Kejahatan luar biasa harus dihukum luar biasa. Koruptor mencuri miliaran, merampas masa depan rakyat, lalu dihukum ringan. Itu tidak adil. Minimal, seluruh asetnya dirampas sampai tidak tersisa. Setuju. Tidak boleh ada lagi cerita koruptor keluar penjara, masih kaya. Kami hanya ingin menyampaikan bahwa usulan kami yang dari awal untuk menyampaikan agar supaya RUU perampasan aset ini dapat dilakukan secara hati-hati dan tidak tergesa-gesa, agar apa yang kami sampaikan tadi tidak melakukan pelanggaran HAM. HAM gimana dan sih? tidak merugikan warga negara. Itu yang paling penting bagi kami. Mungkin itu. Terima kasih Pak Ketua dan para anggota. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Advokat Cinta Tanah Air. Bagaimana sikap pemerintah terhadap RUU perampasan aset itu? Sebelumnya kita ketahui, RUU itu sebenarnya sudah diajukan oleh pemerintah Pak Jokowi tahun 2023 yang lalu, tapi sampai sekarang belum dibahas oleh DPR, dan kabar terakhir kami dengar bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif pengajuan rancangan undang-undang perampasan aset itu menjadi inisiatif DPR, bukan lagi inisiatif dari pemerintah. Dan sampai hari ini pemerintah masih menunggu kapan itu akan dibahas oleh DPR. Dan kami juga sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum Pak Supratman kemarin dalam pembahasan Prolegnas tahun 2025 dan 2026 ini, ya rancangan undang perampasan aset itu menjadi salah satu rancangan undang yang diberikan prioritas untuk dibahas. Nah, kalau memang itu inisiatifnya tidak diambil alih oleh DPR, tentu pemerintah akan menunggu begitu DPR menyampaikan RUU itu dan menyampaikannya juga kepada Presiden, maka Presiden tentu akan melakukan surat Presiden untuk menunjuk menteri yang akan membahas RUU perampasan aset sampai selesai. Megawati itu dikabarkan tidak setuju undang-undang perampasan aset. Saya tanya sebagai menteri, Bu, ini rame undang-undang perampasan aset ini udah selesai, tapi katanya PDP enggak. Bu Mega bilang, loh, saya setuju undang-undang perampasan aset, kata Bu Mega, saya setuju, tetapi polisinya dan jaksanya ditata dulu, karena nanti tuh undang-undang perampasan aset itu bisa digunakan untuk meras orang. Bisa. Betul juga sih. Tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokil tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif. Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif.
Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek. Perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumbur panjang, membuat dialektika kebangsaan kemanusiaan, dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan. Itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Jangan buru-buru percaya judul viral. Status RUU perampasan aset ternyata masih berlanjut. Meski narasinya seolah ditolak, Balik DPR menyatakan RUU ini masih berstatus prolegnas prioritas ke 2026. Pembahasan lintas sektoral dengan pemerintah terus berlanjut guna menyempurnakan pasal-pasalnya. RUU dikaji cermat agar tetap sesuai hukum positif, melindungi hak sipil, dan tidak memicu celah penyalahgunaan wewenang. Karena itu, meramu substansi agar lebih sempurna ini adalah hal yang sangat lazim, bukan berarti ditolak. Pahami konteks proses hukumnya secara utuh. Biasakan verifikasi info dari sumber resmi sebelum membagikannya ya. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU, ya, terus membahas pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Jadi saya tekankan lagi, tidak benar hoax bahwa DPR menolak, ya. Yang ada malah kita sebaliknya, kita gaspol pakai turbo, ya, Mantap. untuk membentuk undang-undang ini. Jadi perampasan aset ini kan sesuatu yang baru, yang sama sekali belum ada aturan undang-undangnya sebelumnya. Jadi kita akan membentuk undang-undang yang baru. Nah sobat semuanya, berarti pemberitaan di media sosial yang memberitakan bahwasanya DPR menolak RUU perampasan aset itu adalah hoax. Hoax itu berita bohong, tidak benar ya. Jadi jangan mudah termakan berita-berita hoax seperti itu ya. Lalu seperti apakah tanggapan-tanggapan dari warga net ya yang termakan hoax RUU perampasan aset ini? Coba kita simak sama-sama nih. Apa tanggapan warga nih? DPR resmi tolak pengesahan RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Nah, lagian mana mungkin sih? Kalau disahin kan habis dong menterinya. Habis dong DPR-nya. Termakal hoax. Habis dong Praroro. Lagian ini kan lagu lama, lu jangan main sinetron-sinetronan. Paling ini juga skenarionya presiden yang minta biar udah dibahas dulu di DPR, ntar tolak aja agar nggak terkesan gue yang salah, agar rakyat menilai gue emang mau RUU perampasan aset disahkan. Jadi fitnah tapi nih orang ditolak nih. DPR. Sinetron lagu lama lo. Lagian DPR kan isinya boneka semua. Ketua partainya aja menteri semua, pembantu semua. Gimana mau disahin sih, Lagian jangan pada sinetron-sinetronan lagu lama. Kalian kalau kagak bisa kerja yang bener, mundur lo. Bagoy emang, koplok lo, bangke. Korban hoax. Para Linta menolak RUU perampasan aset. Ingat teman-teman, RUU perampasan aset itu tidak akan pernah diterima oleh anggota DPR, oleh para Linta itu. Pasti akan selalu ditolak. Nah, jadi intinya itu paling bagus DPR itu yang dibubarkan ya. Jadi intinya kalau ditolak terus RUU perampasan aset, bubarkan aja anggota DPR, karena DPR juga tidak ada fungsinya di negara ini. DPR resmi tolak RUU perampasan aset yang diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir. Katanya jika disahkan ini berpotensi pelanggaran HAM, tapi HAM yang seperti apa itu mungkin kita semua belum mengetahui ya. Biasanya kalau untuk yang tentang anggaran atau apa biasanya langsung cekatan, tapi giliran RUU perampasan aset ini sebenarnya itu sudah diajukan oleh zamannya Pak Jokowi. Presiden Pak Jokowi ya. Nah, 2023. Presiden Pak Prabowo diajukan lagi tapi ditolak, entahlah. Nah, biasanya yang lucu nih, biasanya kayak di berita-berita kayak Kompas, terus Tempo atau iNews, BBC, CNBC itu bisa
memberitakan tentang hal ini. Tapi saya cek barusan ya, itu nggak ada satupun yang memberitakan tentang DPR menolak RUU perampasan aset. Karena memang Tapi itu giliran hoax. tentang kayak MBG atau apa, biasanya langsung naik, langsung naik. Nah ini kok nggak ada. Nah biasanya para artis-artis nih, influencer, biasanya kalian kan menyuarakan kan ya di IG, di tweet atau di Twitter, menyuarakan tentang ya kayak seperti dolar naik ataupun itu kayak heboh banget. Lah giliran ini kenapa kok nggak ada yang bersuara? Ya karena hoax. Ini mahasiswa yang biasanya demo-demo ke jalan panas-panasan dari siang bahkan sore sampai malam, seperti kemarin mendemokan MBG ataupun mendemokan tentang harga BBM. Nah coba deh, kalian yang paling utama tuh mendemokan RUU perampasan aset. Karena apa, dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang itu belum disahkan. Harusnya kalian tuh turun ke jalan untuk mendemokan tentang ini. Sebenarnya kalian tuh ada di pihak siapa sih? Kan lagi proses Coba dibahas ada ini. di pihak siapa? Ya kita doakan saja semoga suatu saat nanti RUU perampasan aset itu disahkan ya. Amin, mudah-mudahan segera cepat-cepat disahkan ya. Nah itu dia tadi ya tanggapan-tanggapan dari warganet yang termakan hoax ataupun termakan berita bohong yang memberitakan bahwasanya DPR menolak RUU perampasan aset. Padahal itu tidak sama sekali, itu bohong ya. Sehingga tadi kan muncul pertanyaan tuh dari si teteh-teteh ini ya, si mbak-mbak ini dari Jawa tadi. Kok nggak ada yang turun, kok influencer nggak ada yang berkomentar terkait penolakan ini? Ya memang nggak ada penolakan juga. Jadi jangan mudah terpancing, jangan mudah termakan hoax juga ya. Kita cari dulu sumbernya. Kenapa media-media besar gitu kan, tadi si Mbak ini juga menyebutkan Kompas dan lain sebagainya gitu kan, tidak memberitakan hal ini karena memang itu berita bohong, berita hoax, masa harus diberitakan ya. Jadi kita harus mencari dulu sumbernya sebelum menanggapi video tersebut ataupun pemberitaan tersebut ya. Apalagi tadi si abang yang pertama tuh kan sampai seuzon ke Prabowo, katanya ini memang sinetron-sinetronan akan Prabowo doang, katanya masalah RUU perampasan aset itu tidak mungkin disahkan. Nah ini masyarakat Indonesia tuh kan ingin RUU perampasan aset ini disahkan, tetapi kenapa masyarakat sendiri pesimis? Kita percayakan aja dulu, percaya diri aja dulu gitu kan, bahwasanya perampasan aset itu akan disahkan. Kalau memang betul-betul ditolak, baru kita bergerak. Kalau ini kan berita hoax di media sosial itu jangan mudah percaya juga. Ketua Komisi 3 pun tadi kan Pak Habibur Rahman sudah mengklarifikasi bahwasanya pemberitaan-pemberitaan di media sosial itu tidak benar. Yang mengatakan, yang memberitakan DPR menolak RUU perampasan aset itu adalah hoax itu ya bohong, itu nggak ada faktanya. Bahkan sebaliknya, DPR sedang membahas, sedang mengkebut menggunakan turbo tadi kan, turbo sekali katanya ya, membahas RUU perampasan aset ini. Ya saya rasa DPR juga mendengar lah ya keluh kesah rakyat, karena tidak semua kok anggota DPR itu ya seperti apa yang dikatakan oleh masyarakat. Tidak semuanya, mungkin ada segelintir orang lah ya. Intinya kita percayakan dulu untuk saat ini. Nanti kalau memang fix benar-benar ditolak, benar-benar tidak disahkan, karena ini sudah dari tahun 2023 pengajuannya di era Presiden Joko Widodo ya. Kalau belum juga disahkan baru kita bergerak gitu kan. Kalau ini kan kita menunggu aja dulu, kita serahkan semuanya gitu kan. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi dengan pemberitaan-pemberitaan yang memang sumbernya nggak jelas ya, faktanya juga nggak ada, yang muncul adalah kegaduhan di masyarakat. Memang yang membuat pemberitaan bahwasanya DPR menolak RUU perampasan aset itu adalah akun-akun anonim. Maksudnya akun-akun yang tidak diketahui gitu kan, akun-akun ngasal seperti itu. Untuk apa? Ya untuk membuat kegaduhan di kalangan masyarakat, di media sosial khususnya gitu kan. Jadi supaya masyarakat ini bereaksi ya, kemudian menyalah-nyalahkan DPR, menyalah-nyalahkan pemerintah. Padahal yang memposting ataupun yang membuat berita hoax tersebut memang keinginannya seperti itu, supaya gaduh. Mereka itu nggak senang rakyat Indonesia itu damai, adem, itu mereka tuh nggak senang. Pasti saja dicari-cari, dibuat hoax, dibuat adu domba seperti itu, supaya bikin gaduh gitu ya. Nah sobat semuanya, di sini sudah terang benderang ya bahwasanya DPR tidak menolak RUU perampasan aset. Pemberitaan yang beredar di media sosial itu adalah hoax. Jadi jangan mudah percaya ya. Bagaimana menurut sobat semuanya ya? Apakah sobat semuanya setuju kah dengan RUU perampasan aset ini segera disahkan? Kalau saya sih setuju. Mudah-mudahan cepat gitu kan, nanti
17 Agustus tuh pas hari kemerdekaan tuh segera getok gitu kan, gak usah lama-lama lah gitu kan. Bahkan tadi Kang Deddy Mulyadi pun juga secara terang-terangan kalau berpikirnya normatif semua, cari aman ya, memperkaya diri sendiri, tidak akan maju bangsa ini, tidak akan maju negeri ini ya. Keras itu sindiran kepada DPR itu ya. Nah sobat semuanya, jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like dan juga klik tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.